Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dipertemukan ke materi berikutnya. Pembahasan kita masih sama tentang teater. Kalau kalian kemarin sudah belajar tentang pengertian, di materi kali ini kita akan bahas lebih detail tentang dua unsur, yaitu unsur naskah atau lakon, dan yang kedua unsur daripada tokoh atau pemain. Oke, dalam teater unsur lakon adalah unsur paling terpenting, ya, karena teater itu adalah suatu cerita. Jadi makanya lakon itu termasuk pada unsur yang paling penting, yang paling mendasar. Dalam lakon itu ada alur, ya, alur atau jalan cerita. Alur atau jalan cerita. Alur dalam bahasa Inggris disebut dengan plot, ya, plot, yang artinya jalan cerita atau hubungan cerita yang dihubungkan dengan hukum sebab akibat atau hukum kausalitas. Ya. Ada dua alur atau jalan cerita, yaitu yang pertama alur maju, yang kedua alur mundur. Nah, menurut Aristoteles, dia menggambarkan lakon atau alur pada suatu struktur lakon, ya, dibentuknya segitiga dan 6 kategori lakon menurut Aristoteles. Ini dia. Gambar struktur lakon menurut Aristoteles itu berbentuk segitiga, ya. Yang pertama yaitu introduksi. Introduksi itu adalah pengenalan tokoh. Tokoh dikenalkan. Yang kedua ada rising action. Rising action itu adalah tokoh pertama memiliki itikat, niat. Itikat itu adalah tekad atau kemauan. Jadi tokoh pertama itu rising action, dia memiliki etikat, keinginan, kemauan, tekad, ya, untuk menjadi apa, ya, sesuai dengan cerita. Yang ketiga itu ada konflik. Apa itu konflik? Konflik itu adalah tokoh utama memiliki pertentangan, ya, memiliki pertentangan, entah itu rintangan, hambatan. Yang keempat, di ujung segitiga, ya, ujung segitiga itu ada klimaks. Apa itu klimaks? Klimaks itu adalah terselesaikannya pertentangan dari tokoh utama, ya. Tokoh utama menyelesaikan pertentangan di klimaks. Yang kelima ada resolusi. Resolusi itu adalah penurunan dari klimaks, dari pertentangan, atau disebut juga resolusi itu disebut juga dengan anti klimaks, ya, penurunan daripada sebuah permasalahan atau konflik. Nah, yang terakhir yang keenam itu ada konklusi. Konklusi itu adalah terselesaikannya suatu cerita atau penyelesaian. Oke, baik, lanjut. Sekarang kita ke penokohan, ya. Penokohan dalam teater dibagi beberapa peran. Yang pertama yaitu ada protagonis. Ada protagonis. Peran protagonis adalah tokoh utama atau peran utama yang disebut sebagai tokoh putih. Kedudukan tokoh ini adalah menggerakkan sebuah cerita, sehingga cerita memiliki peristiwa dramatik atau disebut dengan konflik. Yang kedua adalah antagonis, lawan daripada protagonis atau lawan daripada tokoh utama. Penghambat tokoh utama yang disebut sebagai tokoh hitam. Kedudukan tokoh antagonis ini adalah menghambat itikat daripada tokoh utama. Tokoh protagonis dengan antagonis biasanya memiliki kedudukan yang sama, artinya sebanding dengan kelogisan suatu cerita. Yang ketiga ada detragonis, adalah tokoh pembantu tokoh utama. Tokoh ini membantu tokoh utama dalam menjalankan itikatnya. Kadangkala detragonis itu dijadikan tempat mencari nasihat oleh peran utama. Yang keempat ada foil. Foil itu adalah peran yang berpihak kepada lawan tokoh utama, yaitu kemana? Yang berpihak ke antagonis, ya. Yang kelima ada tetragonis. Tetragonis ini tidak berpihak ke peran utama atau berpihak ke peran kedua atau ke antagonis atau ke protagonis. Dia netral.
Peran ini memberikan masukan-masukan positif kepada kedua belah pihak untuk menentukan jalan yang terbaik. Yang selanjutnya, yang keenam, ada confident. Confident ini adalah tokoh yang menjadi penyampaian tokoh utama. Yang ketujuh, ada reasoner. Reasoner itu adalah tokoh sebagai corong bicara pengarang kepada penonton. Yang kedelapan, yang terakhir, ya, ada utility. Utility itu adalah tokoh pembantu dari kelompok hitam atau kelompok putih. Tokoh ini dalam pewayangan disebut dengan goro-goro atau punakawan. Jadi teman kelompok hitam, teman kelompok putih, atau pendukung antagonis atau protagonis. Kedudukan tokoh utility itu hanya sebagai peran penghibur, ya, tidak terlalu penting, tapi kebanyakan dibutuhkan. Baik, sekarang kita bicara tentang tema daripada sebuah teater. Yang pertama biasanya bertemakan kepahlawanan atau heroik, ya, hero. Yang kedua biasanya tentang pendidikan atau education, atau juga bisa tentang sosial. Yang keempat ada tentang kejiwaan atau psikologi. Yang kelima ada keagamaan atau religius. Jangan lupa kalian foto, screenshot, like, komen dengan hashtag nama dan kelas kamu, lalu screenshot juga subscribe. Lalu catat materi ini di buku kalian, foto dan kirimkan ke screenshot yang saya berikan. Demikian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.